Halo semua, dimanapun berada. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Cerita kali ini tentang hubungan yang menggantung dan kebohongan yang terpelihara hingga saat ini. Kisah nyata ini diceritakan oleh Karina. Nama disamarkan. Untuk selanjutnya, saya akan bacakan. Cerita yang dikirim dari teman kita, sebut saja dia Karina, bukan nama sebenarnya. Seorang wanita muda berusia 30 tahun awal. Kisah dimulai pada pertengahan 2015 ketika Karina memutuskan untuk melanjutkan kuliah S2. Ya, di sebuah negara Eropa selama 3 tahun. Karina melanjutkan kuliah S2 bersama dengan Dimas, bukan nama sebenarnya juga. Karina dan Dimas sudah saling mengenal satu sama lain. Mereka juga sewaktu kuliah S1 di sebuah kota plat H, satu jurusan, satu kuliah, satu kampus. Selama 4 tahun. Kembali ke cerita mereka sewaktu sudah berangkat ke negara Eropa. Mereka pun satu jurusan, satu kelas, bahkan satu asrama. Hanya berbeda kamar. Di kampus dan kota mereka ini ada 3 orang mahasiswa Indonesia. Karina dan Dimas menghabiskan waktu bersama setiap harinya. Hubungan mereka ini bukanlah hubungan sebuah pacaran, tetapi bukan juga hubungan pertemanan. Hubungan mereka ini sangat complicated. Intinya mereka hanya berjalan bersama tanpa status yang jelas dan pasti. Semua orang yang melihat pasti mengira mereka pacaran karena kemana-mana selalu bersama. Selama tahun pertama, Karina dan Dimas biasa aja. Tahun kedua dan ketiga, Karina sudah mulai gelisah, gundah gulana. Ya, perasaan Karina berkecamuk dalam hati. Dimas mulai jarang pergi bersama dengan berbagai alasan, seperti jalan dengan teman cowok dari negara lain dan alasan klasik lainnya yang dibuat oleh Dimas. Karina tidak terlalu curiga. Ia bersama Dimas beberapa kali saat liburan semester, pergi liburan ke negara Turki bersama, ataupun mengunjungi ibu kota Eropa di mana mereka tinggal, yang kalau mereka naik transportasi bis memerlukan waktu kurang lebih 10 jam, atau kalau mereka memilih naik kereta bisa menghabiskan kurang lebih 4 jam untuk sekali jalan menuju ibu kota negara Eropa tersebut. Di satu waktu, akhirnya Karina memutuskan untuk meminta kejelasan hubungan mereka. Tapi Dimas selalu menghindar seperti biasanya. Dimas sangat menghindar untuk membicarakannya dan seringkali hilang-hilangan. Hanya bertemu ketika di kelas saja atau saat berbelanja keperluan memasak mingguan saja. Sampai di sini Karina belum curiga dan masih dalam status hubungan yang serba menggantung dan gak jelas mau dikemana hubungan mereka ini. Karina hanya tahu bahwa Dimas menghilang untuk bekerja paruh waktu yang uangnya ditabung kemudian dikirimkan ke orang rumahnya. Sehingga pikiran Karina larut, lupa. Seiring waktu berjalan, waktu berlalu 3 tahun. Masa studi S2 mereka pun selesai. Karina dan Dimas kembali ke Jakarta. Ya,
Karina kembali ke kota kelahirannya di Bogor, dan Dimas kembali ke kota asalnya di Semarang. Ketika kembali di Indonesia, Karina memutuskan untuk mencoba segera melamar dan mencari pekerjaan yang cocok di Jakarta. Sedangkan Dimas masih di Semarang. Karina mendapatkan pekerjaan di Jakarta. Sedangkan Dimas sudah coba ke sana kemari, melamar, dan belum mendapatkannya. Suatu malam di kosan Karina, ketika ia asik berselancar internet, tiba-tiba dia tertarik melihat sebuah blog. Ya, sebuah blog yang dia nggak asing dengan nama di blog tersebut. Blog tersebut bernama Dimas. Karina mengeklik blog tersebut. Ya, betapa kagetnya. Tercengang bahwa blog tersebut benar milik Dimas. Orang yang ia sangat kenal. Dia melihat satu persatu judul blog tersebut, membacanya, dan melihat foto-foto Dimas di blog tersebut. Tanpa sadar, air mata Karina bercucuran keluar dari matanya. Seperti tertampar mukanya ketika membaca dan melihat isi blog Dimas. Di blog tersebut secara detail dan jelas, Dimas menceritakan kisahnya kuliah S2 selama 3 tahun. Yang membuat Karina makin sesenggukan ketika ia melihat banyak foto Dimas dengan cewek bule. Ya, cewek bule. Di blog tersebut, Dimas menceritakan bahwa cewek bule tersebut adalah pacarnya. Iya, pacarnya. Cerita-cerita liburan Dimas di sana. Bahkan ada foto-foto Dimas liburan pulang ke Semarang bersama cewek bule tersebut. Sungguh air mata Karina turun gak karuan. Dimas yang selama ini ternyata berbohong. Bukan hanya berbohong, tapi juga menggantung status hubungan mereka selama 3 tahun kuliah S2 ini. Pelan, Karina coba mengingat-ingat setiap waktu dan kejadian serta mencocokkan alasan-alasan Dimas ketika menghilang selama mereka bersama. Dan iya, Karina sadar semua persis waktunya bahwa sewaktu menghilang, Dimas bersama cewek bule tersebut. Karina coba terus mengingat, tapi hatinya sudah sangat lelah. Keesokan harinya, Karina sepanjang hari hanya terdiam. Sedikit menangis terkadang. Dimas selama ini yang telah berbohong padanya, bahkan hingga saat ini. Karina selama ini selalu membantu Dimas untuk mencari pekerjaan yang diinginkan oleh Dimas. Setiap lamaran online, Karina lah yang mengirimkannya. Pesan dari WA masuk ke HP Karina. Ya, itu pesan dari teman Karina dan Dimas. Menanyakan kabar Karina. Mereka mengobrol panjang hingga sampai di obrolan tentang Dimas. Teman Karina ini tak sengaja cerita tentang Dimas. Ya, Dimas sekarang kerjanya enak ya, di site dengan gaji yang wah dan oke. Karina kaget bukan kepala, tetapi dengan sopan ia bilang iya sambil memancing bertanya kepada temannya di telepon WA tersebut. Sejak kapan Dimas kerja? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya kepada temannya. Tetapi
dengan pertanyaan yang agar tidak menimbulkan kecurigaan. Telepon pun berakhir. Karina seperti dia nggak tahu mau ngomong apa, saking bingung dan kagetnya. Belum aja dia mengkonfirmasi isi-isi blog Dimas, malah dia dapat kabar yang nggak kalah mengejutkan bagi dirinya. Ternyata Dimas sudah mendapatkan kerja 1 tahun belakangan ini. Karina saat ini masih belum menanyakan dan mengkonfirmasi ke Dimas. Dia bingung, harus mulai dari mana, harus marahkah, atau pergi aja, karena tahu Dimas fix membohonginya secara bulat-bulat hingga detik ini. Cerita ini belum berakhir. Karina mau meminta masukan teman-teman harus bagaimana dia bersikap kepada Dimas. Teman-teman dapat mengirimkan komentar, masukan, saran, kritik yang membangun kepada Karina yang juga akan membaca kolom komentar di sini. Gue secara pribadi mungkin mau memberikan saran buat Karina. Ada baiknya Karina sebelum memutuskan supaya Karina meminta penjelasan kepada Dimas kenapa Dimas berbohong selama ini dan menanyakan secara pasti bagaimana hubungan mereka selama ini. Hanya main-main atau mungkin ya memang sekedar berteman. Dan bagi teman-teman semua bisa juga memberikan masukan saran, ide serta kritik yang membangun untuk Karina supaya Karina juga bisa mengambil sikap harus bagaimana sebaiknya Karina bersikap. Terima kasih semua telah mendengarkan. Bagi teman-teman yang punya cerita apapun dan mau dibacakan di Ricky Story serta meminta masukan teman-teman lainnya, boleh mengirimkan email. Email ada di deskripsi. Nantikan cerita-cerita lainnya dari teman-teman Ricky Story ya. Terima kasih. Salam bahagia.